Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengenalan robot. Adapun biodata dari saya yaitu, perkenalkan, nama saya Hairul Sabtu Ribowo, NIM 2002 05602041, Prodi dari Teknik Elektronika D4 kelas B. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama definisi robot, yang kedua 3R dalam keselamatan robot, yang ketiga sejarah robot, yang keempat arah pengembangan robotik, yang kelima teknik desain robot, yang keenam real world, yang ketujuh robot orientasi. Adapun dari materi yang pertama yaitu mengenai definisi. Definisi robot adalah an automatic device that performs function normally ascribed to humans or machine in the form of a human. Kenji 2002. Sebutan robot merupakan satu perkataan yang amat sinonim bagi semua para pembaca. Robot pada awalnya diciptakan pada tahun 1921 dan diperkenalkan oleh seorang dramatis berbangsa Czech, Karel Čapek, dalam drama Rossum's Universal Robot. Juga sebutan atau perkataan robotik pula telah dicipta oleh Isaac Asimov dalam cerita sains fiksi mengenai robot dalam tahun 1940-an. Adapun sejarah robot yaitu, sejarah robot bermula ketika sistem otomatis dibuat oleh Jacques de Vaucanson pada tahun 1938 yang membuat bebek mekanik yang dapat memakan dan memancing biji-bijian, membuka dan menutup sayapnya. Kemudian pada tahun 1796, Hisashi tenaga di Jepang berhasil membuat mainan mekanik yang dapat menghidangkan dan menulis huruf kanji. Lalu 1926, Nikola Tesla mendemonstrasikan perahu bot yang dapat dikontrol dengan radio. Tahun 1928, Makoto Nishimura membuat robot pertama di Jepang, Agung 2009. Sejalan. Adapun 3R dalam keselamatan robot. Robot require respect, keselamatan manusia yang utama. Kedua, kemudian keselamatan robot. Yang ketiga, kemudian peralatan lain. B. Apakah bahaya yang dihadapi? Mulai dengan yang paling berbahaya, membetulkan robot mesti dilakukan dalam ruang kerja. Robot yang rusak dapat bergerak secara tiba-tiba. Kedua, melatih atau memerintahkan robot O untuk robot pergerakan titik ke titik, point to point. Perlu manusia di sekitar untuk memeriksa. Yang ketiga, operasi normal O. Jika peralatan lain tidak berfungsi, yang merupakan sumber cahaya 17O. Contoh, dalam tes Kawasaki, seorang perancang robot 10 tahun berpengalaman mati dihantam oleh robot sewaktu membetulkan mesin yang rusak. Robot menarik perhatian manusia dan penggemar yang ingin tahu. Contoh, di Jepang, seorang perancang di kilang kereta mati dihantam oleh robot sewaktu sedang memperhatikan atau memeriksanya. Teknik desain robot berorientasi fungsi. Pertanyaan awal yang sering mengemuka ketika kita berbicara tentang robot adalah, apa manfaat kegunaan robot ini? Pertanyaan ini memiliki dampak serius ketika konteks diskusinya adalah tentang investasi yang relatif besar, yang biasanya harus dikeluarkan untuk membangun suatu sistem robotik. Apa 18 dampak keuntungan secara ekonomi? Apa sumbangannya untuk kesejahteraan hidup manusia? Merupakan pertanyaan yang sulit dideskripsikan ketika sistem robot yang dibangun masih dalam taraf penelitian. Seperti misalnya, apa manfaat dari investasi besar yang harus dikeluarkan dalam keikutsertaan konteks robot? Kemajuan teknologi di bidang robotik apakah tidak justru mengancam eksistensi pekerja atau manusia? Industri di negeri yang masih amat tinggi tingkat penganggurannya ini, buku ini tidak dapat membahas fungsi atau manfaat robot seperti yang dipertanyakan di atas. Bahasan lebih ditujukan untuk menjawab bagaimana menguasai teknik desain robot secara tepat, efisien, bermanfaat, dan mudah dipahami. Fungsi komersial pada gilirannya akan mudah dideskripsikan jika mahasiswa atau desainer sudah mulai ahli dalam mencipta robot. Orientasi robot. Awal 1980-an, mobile robot mulai dipakai secara meluas, kemudian dikembangkan robot humanoid atau animaloid atau biologi.
Kelly Inspired Robot. Selanjutnya, virtual robot didasari oleh ide-ide virtual reality. Bahan dasar robot. Untuk perancangan sebuah robot harus terlebih dahulu mengetahui bahan apa saja yang bisa digunakan dalam membuat sebuah robot. Sesuai dengan unsur-unsur utamanya, berikut ini adalah bahan-bahan dasar yang biasanya digunakan pada sebuah robot. A. Kayu-kayu. Mungkin adalah bahan terbaik untuk robot. Kayu cukup ringan, cukup kuat dan mudah dibentuk. Belum lagi harganya murah dan mudah didapatkan. Bahkan jika Anda berniat untuk menggunakan logam atau plastik, kayu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.